صلوا على النبي محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina wa muqtadana wa mustafana Muhammad khatamin nabiyyin wa imamil mursalin wa sahibil hujajil qati'ati wal barahin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin min yawmina hadha ila yawmil liqa'i wad din. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang saya hormati para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang telah hadir bersama dengan kita Al-Habib Ahmad bin Mustafa Al-Haddar, Al-Habib Reza Ba'bud, dan kepada beliau pengasuh daripada Majelis Sholawat Ahad Pon, Ustadz Yasin, dan segenap para panitia penyelenggara acara Sukomanunggal baru PJKA bersolawat, Bapak RW, Bapak RT, dan segenap daripada pengurus Nahdlatul Ulama, Banser Ansor, PCNU, dan berbagai kalangan yang telah hadir pada malam hari ini, telah mensukseskan acara pada malam hari ini. Mudah-mudahan insyaallah, khususnya buat para ibu-ibu ini tadi yang semangat sekali, para ibu-ibunya mengalahkan yang muda-muda di belakang. Bukan hanya mengalahkan para pemudi-pemudi, bahkan pemuda-pemuda sekarang ini yang ada di depan kanan saya ini pada minder semua, kata Habib Ahmad, lemes kabeh, kalah ambil ibu-ibu. Ini namanya the power of mak-mak ini. Nah. Sip, ini penggemar Habib Ahmad semua ini. Kata Habib Ahmad, saya Habib habis menikah, penggemar saya mak-mak sekarang. Ini mah bukan mak-mak Beb, janda-janda. Enggak. Ya ada satu dua ya dah. Iya. Masya Allah, semangat. Ada yang dari Bulak Banteng, ada yang jauh dari Sidoarjo, betul Bebe? Nah itu, ada jamaah yang dari Sidoarjo, Masya Allah. Di sini juga para pemuda-pemuda yang semangat bersolawat. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Yang memeriahkan daripada majlis ini khususnya para panitia penyelenggara. Insya Allah tidak ada satupun usaha yang dilaksanakan kecuali nantinya akan diberikan pahala yang setim. Amin ya Rabbal. Kita ini nggak tahu, kita nggak paham siapa orang yang dapat pahala terbesar pada saat ini, tidak tahu ya. Entah itu adalah saya penceramah atau yang memberikan qasidah ya, ataupun para penyelenggara yang menyiapkan terop, yang menyiapkan ya sound system, atau Ustadz Yasin sebagai tonggak daripada penyelenggara yang memberikan semangat. Kita nggak tahu, bahkan juga para hadirin juga bisa mendapatkan pahala yang terbanyak melebihi daripada kita-kita.
Itu semuanya adalah tergantung dengan keikhlasan niat, keikhlasan hati gitu ya. Kalau memang hatinya ikhlas, hatinya niat untuk hadir sholawatan pada malam hari ini, itu mungkin bisa mendapatkan pahala yang lebih banyak, bahkan lebih dari saya ataupun lebih daripada panitia penyelenggara. Mudah-mudahan insya Allah semuanya, khususnya mereka yang mempunyai niat-niat yang baik, yang menyempatkan waktu dari tempat-tempat yang jauh, semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan oleh Allah balasan dengan kadar keikhlasan masing-masing. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah, yang terpenting kita ini hidup di atas muka bumi ini, satu tujuan kita adalah memberikan manfaat kepada orang lain. Karena kriteria orang baik itu bukan hanya sekedar sholat. Kriteria orang baik itu bukan hanya sekedar puasa. Kriteria orang yang baik itu bukan hanya sekedar umroh. Kriteria orang yang baik itu bukan hanya sekedar haji. Kriteria orang yang baik itu bukan hanya sekedar yang pakai kopiah, yang pakai sarung, atau yang pakai baju seragaman. Tidak. Bukan hanya sekedar itu kriteria orang yang baik, atau orang yang dia pegang tasbih, atau kriteria orang yang baik itu adalah orang yang selalu memakai surban, ya, atau hal-hal yang lain. Tidak. Justru kriteria yang baik menurut Nabi adalah orang yang paling bermanfaat buat yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah ditanya, ya Rasulullah, ayyun nasi ahabbu ilallahi azza wa jal, siapakah manusia yang paling dicintai oleh Allah subhanahu. Bukan orang yang sholat, jawaban Nabi. Bukan orang yang puasa, jawaban Nabi. Walaupun itu memang adalah salah satu wasilah untuk seseorang itu dicintai oleh Allah, tapi ya, lebih di atas daripada hal tersebut, Nabi Muhammad mengatakan bahwa ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Orang yang paling bermanfaat. Tidak harus ulama, tidak harus habaib, tidak harus kiai, tidak harus ustadz, bahkan tidak harus pejabat, tidak harus orang kaya, ya. Yang penting bermanfaat. Itu orang yang terbaik. Mau saya kasih contoh? Mau contohnya? Contohnya, ini yang di sini semuanya pernah nggak ziarah ke Sunan Ampel? Pernah? Oh, nggak pernah sholawatan, nggak pernah ngampel, nggak tembak gue. Iya, iku ikonnya Surabaya itu. Nggak sah ya, orang Surabaya nggak pernah ziarah Ampel, nggak sah. Apa mana nek malam apa mana nek Jumat desel ya kan. Anak iku arek-arek sing teko nang dino ngampel apa? Yo mlaku-mlaku ya. Aja teko Sunan Ampel di daerah Sunan Ampel itu, ya, di daerah Sunan di situ banyak wali-wali yang terkenal. Ya. Yang paling masyhur adalah Sunan Ampel Raden Rahmatullah, ya, Ahmad Rahmatullah Sunan ngerti kon jenenge Sunan Ampel? Gak ngerti? Waduh, iki repot iki. Piro Argentina mau bengi? Argentina ngerti jenenge Sunan Ampel, gak ngerti. Piro Argentina? Kalah apa menang? Loh, kok bengi pira-pira? Menang di?
Wis gak takut lanang-lanang iki ya. Bu menang di Maroko. Jarine Maroko. Ditakoki pertandingan paham. Mau nanti malam pertandingan Maroko Argentina biro-biro Pak. 3-0 ngerti. Jenenge Sunan Ampel. Lho, ya. Jarene wong Surabaya. Surabaya itu ada karena Sunan Ampel. Ngerti nggak? Namanya Sunan Ampel itu adalah Raden Ahmad Rahmatul. Iya. Bono gini. Ya, ojo dingene tol, masukkan di sini. Ya, supaya kita itu tadi tahu orang-orang yang berjasa di Surabaya. Lah itu ikonnya itu adalah Sunan Ampel. Tapi di sekitar daripada Sunan Ampel tersebut itu ada makam-makam wali. Di antaranya ono kapan ziarah iki ketokane. Oh cidek Sunan Ampel iku ono Mbah Bolo. Siapa jenenge? Ayo, siapa jenenge? Oh ya opo gak ngerti. Ya. Siapa? Mbah Soleh. Lain mana iku? Wis banter salaman. Itu namanya adalah ya Mbah Son Haji. Nggih, Mbah Bolo. Ya. Dan ada lagi yang makamnya ada siapa jenenge? Mbah Ini terkenal wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita perhatikan kalau Sunan Ampel ulama sudah. Wali, orang soleh terkenal. Tapi kalau Mbah Soleh iki ceritane sampai larang gede ya. Mbah Soleh itu ya kerjaannya cuman nyapu masjid. Apa kerjaannya? Nyapu masjid. Tapi keramat sampai kuburannya ono songo. Bukan ulama, bukan. Ya, bukan seorang ulama, muridnya Sunan Ampel. Ngaji yo, ngaji tapi gak terlalu pinter. Wong buktine dadi cleaning ya. Nah, bahasa saya gak cleaning service. Ya toh. Jadi cleaning service, bagian nyapu-nyapu. Tapi subhanallah, dapat kekeramatan sampai sekarang itu. Diziarahi makamnya oleh orang. Padahal murid Sunan Ampel banyak, yang ulama juga banyak. Ada Sunan Bongkol di sana. Itu muridnya Sunan Ampel. Ada yang di Kapasan, Sunan Kapasan, itu mertuanya Sunan Ampel. Tapi sing ziarah nong Mbah Soleh iku saken-aken. Padahal cuma cleaning service. Tapi apa? Niatnya memberikan manfaat supaya orang itu di masjid nyaman, supaya orang di masjid bersih, supaya orang di masjid tenang, supaya orang di masjid tidak risih. Makanya kalau kita datang ini sholawatan, bikin supaya sebelah Anda itu gak risih. Enak loh gue sholawatan. Jangan nanti Anda datang sholawatan sebelah Anda itu merasa risih. Apa? Sampean lanang, ono wedok ayu nyidek sampean. Mari ngono disenggol-senggol ngene. Loh, iku nggarai risih. Nah, itu berbahaya. Iya toh? Mane cok senggol-seng? Ono sing senggol-senggol. Ono. Iki wis dikei pemisah lho. Ora apa wedok-wedok lu ngono. Wis dikei pemisah kok nang sebelah kene. Ini lho mindah kene. Kaget to Habib Ahmad. Habib Ahmad wis ana jodone. Iya. Jadi kita itu kalau hadir dalam sebuah acara jangan membuat risih daripada orang yang ada di sebelahnya. Entah tulit-tulitan,
entah teko acara majelisan ya kate Rexona, kate minyak wangi, mari masak sore kados. Cangkem ya, cangkem Ustaz Yasin ya. Iya, sampai Habibie ngarep iku iki mambu apa iki. Gak ono. Ibu-ibu masya Allah ya. Iya. Sing lanang-lanang oleh katip minyak wangi, sing wedok kau. Perempuan jangan pakai minyak wangi, jangan. Kalau keluar jangan pakai minyak wangi, karena itu diharamkan bagi perempuan keluar menggunakan minyak wangi, karena itu menggoda. Betul itu, haram hukumnya perempuan itu keluar dengan menggunakan minyak wangi. Iki akeh wong wedok iku dek tase apa metu gitu. Sampai nopo gak pede sing lanang iki lho, gak ono sing kate minyak wangian. Iki lho, kadus 3 dino iki. Koro beb iya sebelah ini gak kuat gak. Jadi kita itu ya, jadilah orang yang selalu memberikan manfaat. Mbah Soleh walaupun cuma nyapu tapi memberikan daripada manfaat kepada orang lain sampai ratusan tahun, nama beliau itu terukir dan diziarahi oleh banyak orang dan didoakan oleh banyak orang. Makanya Rasulullah SAW mengatakan sebaik-baik daripada orang itu jadi bukan hanya banyak ibadahnya tapi bisa memberikan manfaat, memberikan manfaat kepada orang lain. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan wa ahabbul a'mali ilallah, amal yang terbaik bagi seseorang tersebut itu sururun tudkhiluhu ala muslim, adalah memberikan kegembiraan yang engkau masukkan kepada hati orang Islam. Memberikan kegembiraan, senang, memberikan kesenangan. Makanya kalau orang ketemu dengan orang lain, sunnahkan untuk tersenyum. Ya toh? Kenapa? Supaya memberikan kesenangan kepada orang lain. Bahkan senyum saja itu dianggap oleh Nabi sodako. Walau antalga akhaka biwajhin talik, itu kata Rasulullah. Walaupun engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang tersenyum, itu sudah dianggap adalah amal perbuatan yang soleh, yang benar-benar baik di sisi Allah. Makanya kita harus tebarkan yang namanya senyuman. Lihat Habib Ahmad dari awal sampai akhir beliau tersenyum terus. Bukan tebar pesona loh ya, bukan loh ya. Ini dipikir itu apa namanya? Tepos tebar pesona. Bukan. Memang beliau itu murah senyum. Jangan kamu senyum-senyum terus gendeng itu. Kalau ini Habib Ahmad dek ngarep senyum-senyum gak apa? Gak apa-apa, lagi dia muri senyum. Tapi hati-hati loh ya, kalau perempuan jangan sering senyum-senyum sama laki. Kok ketok wong lanang ini senyum, dianggap geleman sampai. Ya senyum sesama perempuan. Oh cara hatur disenyumi ngene lo nggone gak tepak langsung. Kita harus tebarkan yang namanya senyuman. Kita harus membuat orang lain senyum, senang terhadap diri kita. Ya. Wa takshifu anhu kurbatan, kata Nabi. Kalau ada orang lain dia terkena daripada musibah, engkau berusaha memberikan solusi kepadanya. Iya. Jangan nanti ikut solawatan. Koncoi ilang sandale seneng deh. Wah kakak, ilang sandalmu goblok kan nih. Jangan. Ono sing ilang sandale.
Ya Allah. Kau sing dodolan sandal iku apa? Wis sandalku gawon gak apa-apa. Tapi bayar 1.000 ya. Jadi kalau ada ya teman dalam keadaan susah, Anda cari solusi untuknya. Itu namanya adalah orang yang melakukan amal perbuatan soleh. Minimal sandale hilang, ya Allah, sandalmu hilang. Oh mungkin iku kesingsal, ono sing jopo paling dak, ya itu keli. Ngomong begitu saja orang itu akan senang. Ini gak hilangi sakjane ngono ya. Mungkin iku ono sing jopo keliru. Jadi wonge gak gel. Minimal ngomong begitu itu sudah bagus. Itu sudah memasukkan. Ojo dikapok-kapok sandale hilang. Apa mana sampai HP ini hilang. HP ini hilang nangis. Gak tak tuakno kono sing hilang. Amin ya. Tak tuakno kono. Mau kemana Ustaz? Oh, nah. Beliau Ustaz ini ingin memberikan manfaat di sebelah sana, mau istighosaan katanya. Masya Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan manfaat dakwahnya. Ya. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu Nabi Muhammad saja, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau itu tidak mau sedikit pun merugikan daripada orang lain. Nabi Muhammad itu senangnya setiap saatnya selalu ingin memberikan manfaat kepada orang lain. Gak gelem nganggur Nabi. Gak gelem nganggur. Loh kenapa? Iya, bahkan di rumahnya kadang-kadang Rasulullah itu nyapu di rumah. Aja sampean pikir Nabi ning ngene omah iku longgo-longgo, kopi, rokok ngene dus ae. Gak. Bukan seperti bapak-bapak itu kadang-kadang kalau di rumahnya kora-kora gak gelem, nyapu gak gelem, ngosek jeding gak gelem. Lho Beb, nek dikerjakno aku kabeh lak pembantu aku. Ya enggak. Anda itu harus luwes. Ya, kadang istri itu capek. Mari mulai selawatan. Ya. Kadang-kadang rumah perlu disapu, dibasapu, dibersihkan. Jangankan Nabi Muhammad, banyak para wali-wali itu juga membersihkan rumah. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, seorang ulama besar, kadang-kadang kalau sampai di rumahnya beliau pun ikut untuk membersihkan daripada rumahnya. Kenapa? Karena ingin mau bermanfaat. Bahkan Rasulullah itu kalau Nabi Muhammad SAW kalau berangkat beliau itu tadi berperang atau musafir dengan para sahabatnya, kalau sudah masuk waktu makan, ya, maka mereka menyembelih kambing atau menyembelih nanti para sahabat itu gotong royong. Ada sahabat yang menyembelih onta. Satu sahabat berkata, saya akan menguliti ontanya. Yang satu berkata, saya akan potongin kecil-kecil ontanya. Yang satu menyiapkan gandumnya, yang satu menyiapkan ini. Kata Nabi, ya, adakah kalian yang menyiapkan kayu bakar? Kalau tidak ada, saya, kata Rasulullah. Biar saya yang cari kayu bakar. Nggak mau dari Muhammad dodok ngene ngenteni, endi panganane kata-kata iki. Karena Nabi itu ingin selalu memberikan manfaat, karena itu kriteria orang yang terbaik. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita sebagai seorang muslim, kita sebagai seorang mukmin, ya, memang kita diajarkan di dalam agama kita itu tadi untuk berbuat baik kepada sesama, berbuat baik kepada sesama muslim, mukmin, atau kepada sesama manusia. Jangan sampai kita itu menjadi orang yang apabila kita hadir dalam acara majelis yang seperti ini, karena tidak ada manfaatnya, maka
orang-orang tidak menginginkan kehadiran orang tersebut. Apa maneh teko acara nggawe kacau daripada acara. Nggih. Membuat acara tersebut menjadi tidak enak untuk dilihat, acara tersebut menjadi acara yang tidak nyaman untuk dihadiri. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pun kalau kita berbicara tentang manfaat pada malam hari ini, kita juga berterima kasih kepada seluruh para jamaah yang gemar untuk membuat acara salawat. Tidaklah membuat acara salawat itu cuma niatan adalah memberikan manfaat untuk supaya kumpul bersama, untuk supaya duduk bersama bersolawat kepada Nabi besar Muhammad. Oleh karena itu kita berharap mudah-mudahan acara salawat yang digelar dimanapun tempatnya, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikannya adalah sebagai acara yang bermanfaat untuk umat, dan insya Allah akan langgeng sampai hari kiamat. Kata para ulama, kalau ada orang yang ingin untuk supaya panjang umur, kalau ada orang ingin pengen panjang umur apa pendek umur? Pengen panjang umur kan? Salah satu di antara penyebab orang akan diberikan oleh Allah umur panjang adalah bisa bermanfaat untuk orang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatnya, wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard. Apapun yang bermanfaat bagi manusia niscaya nanti akan selalu langgeng di atas muka bumi ini. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjadi orang yang bermanfaat, baik untuk diri kita, baik untuk keluarga kita, baik untuk teman kita, baik untuk masyarakat kita. Semuanya bisa mendapatkan manfaat dengan diri kita, fi khairin wa lutfin wa afiyah, sehingga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan banyak didoakan oleh orang lain untuk bisa memberikan manfaat. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Innahu ala ma yasha'u qadir wa bil ijabati jadir. Wallahu a'lam bissawab.